Cerai di malam pertama. Acara akad dan resepsi pernikahan sudah selesai. Kedua pengantin sudah merapat ke kamar pengantin. "Pelan-pelan, Mas. Linu tahu." Desah Rinjani yang sudah memasrahkan dirinya pada Rama, suaminya. "Ya, ini udah pelan kok, Rin. Cuma dijilatin doang." Sahut Rama yang sedang asyik menyusu pada wanita cantik berusia 22 tahun itu. "Ah, geli." Desah Rinjani. Sudah tak terhitung berapa banyak desahan yang lolos dari bibirnya. Rama tak peduli, Rama malah senang saat mendengar istrinya mendesah manja seperti itu. Kedua pengantin baru itu masih asyik memulai hajat mereka dengan sebuah pemanasan yang lembut. Bagi Rinjani, ini adalah kali pertama dia membiarkan tangan liar lelaki menjelajahi setiap inci dari kulitnya. Dia adalah gadis perawan yang sangat terjaga. "Sekarang ya." Pinta Rama yang sudah kian meninggi, matanya teler menandakan kalau dirinya sudah tak sabar ingin segera ke sesi puncak dari permainan mereka. "Silakan, Mas," jawab Rinjani dengan pasrah. "Oke." Rama turun dari ranjang untuk melepaskan kemeja dan celana. Sementara Rinjani hanya berdiam tersipu menunggu Rama menanggalkan semua sisa kain yang melekat pada dirinya. Tapi, saat Rama sudah siap, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, benar-benar merusak momen malam pertama mereka. "Tok, tok." "Nak, maaf ganggu, tolong keluar sebentar, ada tamu menunggu di ruang tamu." Seru orang yang ada di luar. Suaranya seperti suara bapaknya Rinjani. Rinjani kesal, apalagi Rama. "Tamu? Masih ada tamu yang datang?" Tanya Rinjani pelan, rasanya gondok sekali, karena tinggal menunggu beberapa saat saja, mereka hampir menuntaskan malam pertama mereka. "Tahu nih, dasar tamu gak ada akhlak." Gerutu Rama tak kalah kesal. Terpaksa Rama mengenakan kemeja dan mengencangkan kembali sabuk celananya. "Tok, tok." "Nak, kami tunggu ya, cepat." Seruan sang bapak kembali terdengar dan itu cukup mendesak. "Pasti tamu penting, kalau nggak penting, nggak mungkin bapak tega mengganggu waktu kita." Kata Rinjani yang semakin penasaran. Rinjani pun segera mencari gaun tidurnya. "Ya udah, kita tunda dulu ya, nanti kita lanjut lagi," kata Rama sembari membelai rambut indah Rinjani. "Iya, Mas." Mereka keluar dari kamar bersama-sama, saling bergandeng tangan menuju ke lantai bawah rumah sederhana itu. Saat mencapai ke ruang tamu yang ada tepat di dekat tangga, Rama menahan langkah dan matanya terbelalak begitu melihat tamu yang sedang menunggu itu. Rinjani heran lalu menoleh pada Rama. "Kenapa, Mas? Ayo." Ajak Rinjani untuk melanjutkan langkah. Rama tiba-tiba berkeringat dan Rinjani semakin keheranan. Rinjani memfokuskan lagi matanya ke arah tamu yang sedang menunggu. Ada seorang wanita muda yang sedang hamil besar ditemani oleh seorang perempuan tua. Keduanya sedang menangis penuh sesal di hadapan Harun, bapaknya Rinjani. Beberapa kerabat Rinjani yang masih ada di rumah juga mengintip momen itu dari arah dapur. Mereka kepo dan tak ingin melewatkan apapun. "Mas Rama!" panggil perempuan hamil itu ketika ia melihat kedatangan Rama. Perasaan Rinjani malah mulai tak enak dan tak menentu. Rinjani merasa ada yang tidak beres. "Itu tamu kamu, Mas." "Siapa?" "Saudara kamu." Tanya Rinjani sambil menatap dengan tatapan dingin pada Rama. "Kamu naik aja ke kamar, biar Mas saja yang menemui tamu yang satu ini." Kata Rama malah menyuruh Rinjani untuk kembali ke kamar. "Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku?" "Gak ada. Pokoknya kamu tunggu di kamar aja." "Enggak, aku harus tahu siapa tamu itu. Aku ini istrimu, Mas. Kenapa aku harus menepi ke kamar sementara kamu menemui tamu itu?" "Lin, let's see. Apa yang kamu takutkan, Mas? Kenapa aku nggak boleh menemui tamu yang ini?"
Rinjani melepaskan gandengan tangannya dari Rama lalu berjalan lebih dulu menuju ke sofa untuk menemui wanita hamil itu. "Hai!" sapa Rinjani dengan ramah, walau dalam hati dia menyimpan kecurigaan dan firasat buruk. "Hai, Mbak Rin. Selamat malam." Sapa wanita itu dengan ramah walau tampak sedikit segan. "Duduklah, Rin," kata Harun. Wajah Harun muram tapi berusaha untuk baik-baik saja. "Baik, Pak." Rinjani pun duduk bergabung di sana. Sementara Rama berjalan sangat pelan, berjalan penuh keraguan tapi pada akhirnya dia juga bergabung di ruang tamu itu. "Mas Rama," sapa perempuan hamil itu dengan wajah penuh harap. "Ngapain kamu kesini, Ning?" tanya Rama dengan wajah tak suka. Perempuan hamil itu bernama Bening, sementara ibunya bernama Narti. Entah apa hubungan mereka dengan Rama. "Kok kamu tega sih, Mas? Kamu tega ninggalin aku dalam keadaan seperti ini?" Bening memelas, matanya semakin basah dan tatapan matanya begitu menuntut pada Rama. Hati Rinjani mulai retak. Dia sudah merasakan kalau firasat buruknya memang benar. "Nak Rama, walaupun pernikahan Nak Rama sama Bening cuma pernikahan siri, tapi bagaimana dengan nasib calon anak kalian?" Narti ikut memelas. Retakan di hati Rinjani semakin meluas. Tapi Rinjani menahan diri dan memberi kesempatan pada Bening dan ibunya. Sementara Harun juga terdiam terbungkam menahan marah di dalam dirinya setelah disuguhi drama pengkhianatan menantu terhadap putri semata wayangnya. "Kamu bilang, kamu mau meresmikan pernikahan kita biar masa depan calon anak kita jelas. Tapi apa yang aku dapati sekarang? Kamu malah menikah dengan perempuan lain. Pernikahan meriah, pernikahan yang aku impikan selama ini, pernikahan yang aku pinta sama kamu." Bening sangat emosional. "Kamu malu-maluin banget. Rinjani ini istri sahku. Aku nggak peduli sama kamu. Status anak itu juga belum jelas, belum tentu juga itu anakku." Rama menyanggah. "Astagfirullah, Mas. Tega banget kamu, Mas. Tentu saja ini anak kamu. Kamu memaksa aku buat melayani kamu bahkan sebelum kita menikah siri. Tega kamu, Mas." Rinjani hancur. Walau dia belum mendapatkan penjelasan yang konkret, tapi Rinjani sudah bisa menyimpulkan kalau Bening adalah perempuan yang dihamili oleh suaminya. Detik itu juga Rinjani mati rasa. "Jangan dengerin ocehannya, Rin," ucap Rama pada Rinjani. "Maaf, Mbak Rin, bukannya saya mau menghancurkan pernikahan kalian, tapi saya nggak bisa diam saja. Saya sedang mengandung anaknya Mas Rama. Saya ingin memperjuangkan hak anak ini. Saya nggak tahu kalau Mas Rama sedang merencanakan pernikahan dengan Mbak Rin. Saya pun kaget saat tahu kalau Mas Rama menikah hari ini," kata Bening penuh sesal. Rinjani tetap diam. Belum tahu harus bicara apa. "Kami sudah berhubungan sejak 10 bulan yang lalu. Kami sering berhubungan intim sejak 8 bulan yang lalu, dan kami sudah menikah siri sejak 5 bulan yang lalu," lanjut Bening. Sementara hubungannya dengan Rinjani sudah berjalan selama 1 tahun. Berarti Rama sudah mulai berkhianat sejak mereka baru saja berpacaran 2 bulan. "Lin, biar aku luruskan ini sekarang," pinta Rama. Dia begitu ketakutan. "Gak perlu, Mas. Gak perlu diluruskan lagi," tegas Rinjani dengan wajah yang dingin. "Tapi, Rin, ceraikan aku," tegas Rinjani tanpa kompromi. Semua orang terkejut. Semua orang terbungkam dengan keputusan Rinjani. "Udah gak ada maaf buat pengkhianatan ini. Ceraikan saja aku. Lanjutkan hubungan kamu sama dia. Dia lebih butuh kamu," lanjut Rinjani. Dengan hati penuh luka, dia sudah memutuskan keputusan terberat di dalam hidupnya, bercerai di malam pertama pernikahan. "Maafkan saya, Mbak Rin." Lirih Bening lalu dia berlutut susah payah di hadapan Rinjani. "Jangan lakukan ini. Bangun.
Gak usah seperti ini, kata Rinjani lalu membantu Bening untuk duduk kembali di sofa dengan susah payah. Maafkan saya, Mbak. Lirih Bening lagi sambil berderai air mata, dia menggenggam tangan Rinjani dan menangis dalam genggaman tangan yang erat itu. Saya nggak tahu, kamu sadar atau enggak, kamu sudah melakukan sebuah pengkhianatan kepada saya. Saya nggak tahu, apa sebelumnya kamu sudah tahu bahwa Rama adalah kekasih saya. Tapi yang pasti, saya nggak akan merampas hak anak yang ada di dalam kandungan kamu itu. Kalau benar itu anaknya Mas Rama. Ucap Rinjani dengan suara yang berat, tapi dia tak ingin membuang air mata pada momen yang menyesakkan dada itu. Awalnya saya nggak tahu, Mbak. Saya benar-benar nggak tahu. Saya tahu Mbak Rin pagi ini, saat saudara sepupu Mas Rama membuat story acara pernikahan kalian hari ini. Saya tanya-tanya, dan barulah saya tahu siapa Mbak Rin. Jawab Bening dengan jujur. Oke, fix. Ini artinya adalah Ramalah sebagai pelaku pengkhianatan tunggal. Bahkan Rama telah mengkhianati dua wanita sekaligus. Oke, saya yang mundur. Saya akan merelakan pernikahan yang bahkan belum genap sehari ini. Lanjutkanlah pernikahan kalian. Kata Rinjani menegaskan sekali lagi. Lin. Rama mencoba memohon. Apa, Mas? Kamu mau membela diri? No more! Gak ada kesempatan buat kamu membela diri. Kita cerai. Kita akan segera urus pembatalan pernikahan besok pagi. Tegas Rinjani. Mana bisa, Rin? Mana bisa? Tentu saja bisa. Seperti kamu mengkhianati hubungan kita, kamu juga bisa, kan? Bentak Rinjani yang sudah tak mampu menahan marahnya lagi. Maafkan kami, Nak Rin. Ucap Narti penuh sesal. Rinjani menghargai Bening dan Narti karena keduanya masih bersikap sopan. Tapi Rinjani sudah menutup pintu maaf untuk Rama. Semuanya sudah selesai. Kita nggak usah perpanjang lagi. Silakan pulang, Mas. Usir Rinjani tanpa ragu lagi. Pak. Panggil Rama pada Harun, Rama mencoba meminta pembelaan dari Harun. Bapak kecewa sama kamu, Rama. Sahut Harun. Sikap hangat Harun juga seketika membeku begitu dia mengetahui pengkhianatan menyakitkan ini. Maafkan saya, Pak. Tapi tolong, masa saya sama Rin cerai secepat ini? Apa kata orang nanti, Pak? Semua keputusan Bapak serahkan pada Rin. Terserah Rin saja. Bapak akan mendukung apapun keputusan Rin. Tegas Harun lagi. Rama sudah tak memiliki pembelaan apa-apa lagi. Rama harus merelakan pernikahannya kandas di malam pertama. Mungkin Rama hanya menyesal karena tak jadi mereguk tubuh perawan Rinjani, tapi bagi Rinjani, apa yang terjadi malam ini adalah luka yang tak akan mungkin bisa hilang begitu saja. Rin. Rama masih mencoba membujuk pada Rin. Kita cerai! Tegas Rinjani. Dan keputusannya sudah benar-benar bulat. Rinjani tak ingin berlarut-larut. Dia sudah menyelesaikan pengajuan fasak nikah atau kulu. Kulu adalah pembatalan pernikahan. Hubungan pernikahan Rinjani dengan Rama sudah dibatalkan dengan alasan Rama telah berkhianat dan melanggar ikrarnya sendiri. Pengajuan pembatalan pernikahan itu sudah disetujui dan Rinjani sudah resmi menjadi janda, bahkan sudah menjadi janda sejak malam pertama pernikahannya. Itu sangat ironis, sebab Rinjani sudah memiliki gambaran indah tentang pernikahan. Nyatanya itu harus hancur karena suaminya telah mengkhianatinya. Hanya saja, Rinjani bersyukur karena dirinya belum sempat digauli oleh Rama. Kesuciannya masih terjaga walau Rama sempat menyentuh beberapa bagian dari tubuhnya. Hei, Rinjani! Sok banget ya kamu ini! Dan apa kamu tahu? Kamu sudah bikin malu keluarga kami. Kamu sudah menginjak-injak harga diri keluarga kami. Andai saja kamu memaafkan Rama, kejadian memalukan ini gak akan mungkin terjadi. Biarkan saja si Rinjani jadi janda. Gak akan ada yang mau lagi nikah sama dia. Dia terlalu arogan.
Sok-sok batalin pernikahan cuma karena masalah yang masih samar. Cih, sok banget kamu Rinjani. Kami sumpahi kamu jadi janda selamanya. Gak akan ada lelaki yang mau nikahin kamu lagi. Iya, kami kutuk kamu jadi janda selamanya. Dasar perempuan sombong. Sok kecantikan. Sumpah serapa Rinjani dapatkan dari keluarga Rama. Keluarga Rama merasa dipermalukan, padahal Ramalah yang telah menjatuhkan martabat mereka sendiri. Niat hati ingin berpamitan pada keluarga Rama, Rinjani malah disambut dengan sambutan yang sangat buruk. Kedatangannya dihujat dan disumpahi yang tidak-tidak. Terserah apa kata kalian, yang pasti kedatangan kami adalah untuk mengucapkan pamit secara baik-baik, tapi kalau kalian tidak berkenan menerima kata perpisahan dari kami, baiklah. Harun menjawab dengan tenang walau hatinya penuh dengan bara amarah, tapi dia mencoba kuat demi menguatkan putrinya. Hei, Pak Harun! Tolong diajari yang baik-baik tuh si Rinjani. Bikin dia sadar kalau keputusannya buat membatalkan pernikahan di malam pertama adalah sebuah penghinaan besar bagi keluarga kami, khususnya bagi Rama. Ujar Sri, ibunya Rama. Terserah apa kata Anda, Bu Sri. Tapi faktanya, Rama sudah lebih dulu mengkhianati Rin. Saya yakin kalau Rin sangat sakit hati. Oleh sebab itu saya memberi kebebasan pada Rin untuk memutuskan apapun yang ada di dalam hatinya. Harun masih menjadi jubirnya Rinjani. Ya udah, ngapain kalian masih di sini? Hubungan di antara keluarga kita kan sudah putus. Tapi, rasa sakit hati kami akan memudahkan ijabah doa kami. Sungguh kami akan terus berdoa agar Rinjani tetap menjanda selamanya. Lontar Risa, adiknya Rama yang memiliki lidah tajam setajam silat. Jaga mulutmu, Risa! Harun kini marah dan tak bisa sabar lebih lama lagi. Udah, Pak. Kita pulang aja. Bisik Rinjani lalu mengusap dada Harun berharap Harun tak lanjut marah. Astagfirullah. Harun pun beristighfar dan mencoba meredam. Melayani kata-kata keras keluarga Rama hanya akan membuang tenaga saja. Ayo, Pak. Rinjani mengajak Harun untuk keluar dari rumah keluarga Rama. Sudah cukup. Semuanya selesai dan Rinjani akan melanjutkan hidupnya dengan awal yang baru. Huku! Sri dan Risa kompak menyoraki kepergian Rinjani dan Harun. Keduanya terlalu loyal pada anggota keluarga mereka sehingga tak peduli Rama telah berbuat salah. Mereka malah tetap menyalahkan Rinjani untuk situasi itu. Rinjani dan Harun pulang dengan mobil sedan tua mereka. Harun menyetir dan Rinjani duduk di sampingnya. Sabar ya, Nak. Harun mengelus lengan putrinya. Iya, Pak. Rinjani menyahut pelan. Hatinya sakit tapi air matanya sudah kering. Bapak yakin kalau Allah sedang merencanakan sesuatu yang lebih indah buat kamu. Yakinlah, pasti ada hikmah di balik ini semua. Bersabarlah, Nak. Rinjani menekan dadanya yang sesak, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa pada takdir Allah. Rinjani mencoba rela dengan semua yang telah terjadi kepada dirinya. Nikahi Rinjani. Sudah 1 bulan sejak kejadian itu, Rinjani berusaha melupakan kenangan buruk pernikahan dengan kembali fokus pada rutinitasnya. Rinjani adalah pemilik dari usaha kuliner yang melayani pesanan secara online. Rin's Rice Box adalah brand yang ia miliki. Dibantu oleh sahabat baiknya, Rin sudah mendapatkan banyak pelanggan setia setiap harinya. 50 rice box regular buat ke kantor Pak Abdi sudah selesai dikirim. Pekerjaan kita hari ini selesai. Alhamdulillah. Ucap Rani, sahabat sekaligus partner Rinjani. Alhamdulillah. Semoga rate kita di aplikasi makin naik ya. Harap Rinjani lalu melipat celemek bergambar imut kesayangannya. Amiin. Oh iya, sore ini ada pertandingan basket loh. Aku dapat tiketnya dari Ayang. Kebetulan sore ini Ayangku main. Dia kasih 2 tiket sebelum sold out. Ayo nonton. Ajak Rani. Rani memang memiliki kekasih yang merupakan atlet basket profesional. Aku kan sukanya voli, Wan. Bukan basket.
Ya nggak apa-apa, sayang nih tiketnya. Atlet basket juga kece-kece loh, Rin. Bisa sambil cuci mata loh. Goda Rani. Entahlah, Rinjani tak memiliki semangat sama sekali. Untuk saat ini, Rinjani hanya ingin fokus dengan bisnisnya. Buat hiburan aja lah, kan Mumet cuma diem aja di rumah. Bapak kamu juga nggak akan cemas kalau perginya sama aku, ya. Bujuk Rani. Rinjani pikir tak ada salahnya. Rinjani memang jenuh, hanya merenungi nasib malang yang pernah menimpa. Ya udah. Ye, asik. Akhirnya kamu mau diajakin nonton ke GOR langsung. Rani bersorak riang. Rani memang selalu berupaya menghibur sahabatnya yang baru saja mengalami pengalaman buruk dalam pernikahannya. Venue markas Jakarta Knight penuh sesak oleh para penonton. Jakarta Knight adalah klub basket kebanggaan ibu kota. Animo masyarakat terhadap olahraga basket ternyata sangat besar. Riuh rendah suasana membuat Rinjani merasa kurang nyaman. Dia sangat jarang berada di tengah keramaian seperti ini. Ya ampun, berisik banget di sini, Ran. Bisik Rinjani. Nikmati aja atmosfernya, Rin. Siapa tahu nanti kamu juga punya pacar anak basket. Jadi stimulasilah dari sekarang. Latihan jadi ayang atlet basket. Hai! Sahut Rani dengan nada gurauan. Rinjani hanya geleng-geleng kepala. Para pemain dari kedua kubu sudah mulai memasuki lapangan. Sekitar 2.000 penonton bersorak menyambut kedatangan para atlet. Rin memperhatikan, ya, diakui kalau atlet basket memang memiliki daya tarik tersendiri. Perawakan mereka yang tinggi atletis dan aksi memukau saat mendribel bola memang memiliki vibe keren tersendiri. Ayah Aang! Rani heboh sendiri sambil melambaikan tangan ke arah bench para pemain di pinggir lapangan. Rin, coba lihat itu. Itu loh, nomor punggung 13 itu. Cakep kan? Selanjutnya Rani sibuk menunjukkan salah satu pemain pada Rinjani. Kenapa emangnya? Tanya Rinjani tak terlalu antusias. Cakep parah. Namanya Julian. Julian Prawira. Dia shooting guard dari Jakarta Knight. Dia itu MVP musim lalu loh. Jawab Rani. Rinjani memperhatikan sosok yang Rani tunjukkan. Ya, secara look, pemain bernomor punggung 13 itu memang tampan, gagah dan berkarisma. Shooting guard apa? MVP apa? Aku nggak tahu. Kata Rinjani masih tak terlalu antusias seperti para penonton perempuan lainnya yang berlomba meneriakan nama Julian. Shooting guard itu pemain yang paling banyak menembak bola kering, intinya, dia itu seperti sentral di tim basket. Dan MVP itu adalah Most Valuable Player, alias pemain terbaik dalam satu musim kompetisi. Keren, kan? Rani menjelaskannya dengan detail. Keren sih. Tapi Rinjani tetap tak terlalu tertarik. Selain andal di dalam profesinya ini, Julian Prawira juga ternyata udah kaya raya dari sananya. Udah kaya sejak lahir. Bapaknya itu CEO di sebuah perusahaan gede. Makin keren kan? Kamu gak ada niatan buat idolain dia? Lumayanlah buat mendistraksi kejenuhan kamu loh. Rani tak jemu mempromosikan basket agar sahabatnya tertarik dan melupakan duka lara karena pernikahannya yang gagal 1 bulan yang lalu. Well sih, apa permainannya memang sekeren yang kamu ceritain? Oke, kita lihat aja oke. Tanggung sendiri dampak setelah kamu sadar kalau dia itu memang sekeren yang aku deskripsikan tadi. Hei, ada si janda arogan di sini. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba ada yang menyapa Rinjani dengan sapaan yang sangat tidak mengenakan. Rinjani dan Rani menoleh kompak ke arah suara dan betapa betenya Rinjani saat melihat keberadaan Risa di samping kanan tempat duduknya. Risa adalah adiknya Rama yang tempo hari menyumpahi Rinjani habis-habisan. Hei, jaga mulutmu ya. Sembarangan aja kalau ngomong. Rani bereaksi dan mengecam Risa. Lah, sembarangannya sebelah mana? Salahku di mana? Wong Sirin ini memang janda. Janda sombong yang merasa paling tersakiti. Nikah sama abangku cuma pengen nyicip maharnya aja. Iya kan?
Suara Risa semakin mengganggu dan seketika Rinjani merasa sangat tidak nyaman. Duh, bacotmu itu! Rani terlihat gemas sekali. Abaikan aja, Wan. Kita fokus ke tontonan kita aja, oke? Amankan Rinjani. Sikap Rinjani sangat dingin dan tenang walau hatinya kesal dan marah pada tuduhan-tuduhan mantan adik iparnya. Benar-benar nyebelin ya adeknya si Rama tuh. 11-13 sama si Rama. Benar-benar keluarga toksik mereka tuh. Umpat Rani. Rani sangat tidak rela sahabatnya dihina seperti tadi. Ocehannya nggak jelas kok, biarin aja. Kata Rinjani. Cih, so kalem banget kamu, Rinjani. Rinjani masa bodoh pada Risa. Rinjani berusaha menikmati pertandingan yang sudah mulai berlangsung. Ada 10 atlet keren yang bertanding berlomba mengumpulkan poin. Lama-kelamaan, Risa juga capek mengoceh dan fokus pada pertandingan. Juliaan! Juliaan! Aku padamu! Teriak-teriak Risa. Dia heboh dan alay. Suaranya sangat annoying. Rinjani hanya menutup telinga, tapi Rinjani akui kalau pemain bernomor punggung 13 itu memang sangat menarik. Cara dia menggiring bola dan melempar bola masuk ke dalam ring membuat banyak wanita histeris. Rinjani akui itu. Iya, halo, Pak. Kok rumah masih dikunci? Bapak di mana? Rinjani baru saja pulang dari menonton basket. Saat sampai di depan rumah, rumah masih dikunci. Nak, Bapak di rumah sakit. Jawab Harun, suaranya terdengar lemah. Seketika Rinjani merasa sangat kaget. Kenapa? Bapak kenapa? Susah kalau Bapak cerita via telepon. Kalau bisa, kamu kesini aja langsung ya, Nak. Pinta Harun. Iya, aku kesana Pak. Rumah sakit mana dan ruangan apa? Rumah sakit Cipta Medika, gedung utama, ruangan Zamrud di lantai 3. Jawab Harun dengan detail. Iya, Pak. Aku kesana sekarang. Jangan ngebut-ngebut bawa motornya, Nak. Iya, Pak. Obrolan berakhir dan Rinjani bersiap kembali. Dia memakai helmnya dan siap meluncur dengan motor Maticnya menuju ke rumah sakit yang barusan disebutkan oleh Harun. Rumah sakit Cipta Medika? Duh, itu kan rumah sakit elit. Kok Bapak dirujuk ke sana ya? Ada apa sih sebenarnya? Gumam Rinjani dan hatinya menjadi semakin tidak menentu. Tapi, daripada terlalu banyak membuang waktu, Rinjani segera pergi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada sang bapak. Dalam keadaan panik dan penuh tanya, Rinjani sampai dengan cepat di rumah sakit yang dimaksud. Pada saat Rinjani akan meraih panel untuk mengambil tiket parkir, di saat yang bersamaan, ada sebuah motor sport gagah yang menyerobot sehingga hampir saja Rinjani terserempet. Hei! Rinjani marah dan kesal. Pengendara motor sport itu menoleh. Wajahnya tidak kelihatan karena dia memakai helm full face, hanya matanya yang tajam yang tampak oleh Rinjani. Antre dong! Main serobot-serobot aja! Kau tegur Rinjani kesal. Rinjani merasa terpancing karena dirinya sedang sangat panik saat ini. Orang itu tidak mempedulikan Rinjani dan lanjut masuk ke area rumah sakit untuk mencari ruang parkir yang kosong. Rinjani menyusul dan dia kesal dengan kelakukan pengendara tadi. Tapi pada akhirnya mereka parkir berdampingan di area parkir itu. Rinjani masih memajang muka kesal karena pengendara itu benar-benar tak merasa bersalah. Kenapa harus bersebelahan begini sih? Gerutu Rinjani lalu melepaskan helmnya. Geser dikit. Jangan dipepetin begitu. Kata pengendara motor sport itu yang merasa motor Rinjani terlalu dekat dengan motornya. Ini parkiran umum, Mas. Kalau mau luas beli lahan parkir sendiri. Sahut Rinjani nyolot. Ya emang parkiran umum. Tapi lihat dong, badi motor kamu hampir mepet ke badi motor saya. Kalau badi motor saya sampai lecet, kamu mau tanggung jawab? Kamu mampu bayar ganti rugi?
Orang itu ikut nyolot karena merasa Rinjani memprovokasi sejak tadi. Nyebelin dari awal sini orang. Kalau nggak lagi buru-buru, udah aku ladenin pasti. Gerutu Rinjani kesal. Tapi Rinjani stuck untuk beberapa saat ketika lelaki tinggi itu membuka helm full face-nya. Rinjani kaget dan matanya tak berkedip. Julian. Ternyata pengendara motor yang menyebalkan itu adalah pemain basket yang beberapa saat lalu dia tonton aksinya secara langsung di GOR. Jarak yang dekat membuat Rinjani berdebar. Julian Prawira memang tampan dan gagah, tapi terkesan sangat buruk pada interaksi pertamanya dengan Rinjani. Minggir! Kata Julian kasar lalu melengos pergi agak menabrak setengah pundak Rinjani. Ya ampun, kasar banget! Badetitude! Gerutu Rinjani kesal. Rinjani menoleh ke arah Julian yang sudah semakin menjauh dari area parkir itu. Saking kesalnya, Rinjani menendang ban belakang motor Julian dengan sepatunya. Motor butut! Rutuknya kesal. Rinjani fokus ke tujuan utama. Rinjani berlarian di koridor rumah sakit sampai-sampai decit sepatu dan lantai rumah sakit terdengar lantang. Setelah menemukan ruangan sang bapak, lantas Rinjani masuk dengan hati-hati berharap dia tidak salah kamar. Assalamualaikum, permisi. Rinjani tak lupa mengucap salam. Fokus pertama Rinjani adalah pada Harun yang terbaring di atas ranjang dengan luka di beberapa bagian tubuhnya. Rin, masuklah. Persilakan Harun. Bapak? Bapak kenapa? Rinjani masuk dan Rinjani malah kembali diberi kejutan saat melihat Julian juga berada di ruangan itu bersama dengan seorang pria berdasi yang hampir seumuran dengan Harun. Julian pun terkaget dengan kemunculan gadis ketus yang baru saja berdebat kecil dengannya di area parkir. Ngapain nih cewek resa ada di sini? Nah ini dia, ini anakku, Wad! Kata Harun menunjukkan Rinjani dengan bangga pada pria berdasi itu. Ternyata pria berdasi itu adalah Rudi Prawira, ayah dari Julian Prawira. Wah, ayo Nian, sudah lulus kuliah? Rudi mengakui kecantikan Rinjani. Rinjani jadi tersipu malu sambil tersenyum manggut sebagai tanda salam. Sudah, sekarang lagi merintis bisnis kuliner. Dia sudah pintar bantu-bantu perekonomian keluarga sejak kuliah. Kata Harun dengan bangga. Kenalkan, saya Rudi, teman SD bapak kamu. Kata Rudi memperkenalkan diri. Oh begitu ya? Saya Rinjani, Om. Rinjani? Nama yang cantik. Dan ini anak sematawayang saya, namanya Julian. Sedang berkiprah di dunia basket, padahal saya sudah meminta dia untuk fokus di perusahaan keluarga. Tapi malah keke ingin berkarir jadi atlet. Rudi juga memperkenalkan Julian. Senyum Rinjani berganti cebikan saat Rudi memperkenalkan Julian. Masih agak kesal dengan kejadian kecil di area parkir tadi. Julian juga bersikap sangat cuek dan dingin, sama sekali tak suka ada dalam situasi itu. Biarkan anak memilih jalan mereka selama ada di jalan yang baik. Menjadi atlet basket profesional itu adalah hal yang sangat prestis. Kamu hebat sekali bisa tembus ke klub profesional, nak Julian. Harun membela Julian sehingga Julian senang dengan sikap Harun. Makasih, Om. Tapi kalau bukan dia, siapa lagi nanti yang meneruskan bisnis keluarga, Ran? Memangnya berapa sih gaji jadi atlet? Uang jatah bulanan masa kuliahnya saja masih lebih besar daripada gajinya saat ini. Kata Rudi, sepertinya Rudi kurang setuju dengan profesi putranya saat ini. Bukan soal gaji lah, Had. Banggalah pada putramu yang memiliki passion di bidang olahraga begini. Saat pensiun dari basket nanti, pasti dia akan kembali ke bisnis keluarga. Harun membela Julian lagi. Itu bener banget, Om. Nggak tahu nih, Papa. Sama sekali nggak ngasih support ke anak sendiri. Sahut Julian. Rinjani hanya bengong menyimak. Entah apa judul dari pertemuan tak terduga ini. Rinjani juga belum menemukan jawaban kenapa Harun tiba-tiba ada di rumah sakit dan ditemani oleh Rudi dan juga Julian. Tapi Om yakin, papamu juga sebenarnya bangga denganmu.
Hanya saja dia gengsi mengakuinya. Goda Harun. Bisa jadi, Om. Baru sekali bertemu, tapi Harun cukup tune in dengan Julian. Rinjani tak tahu apa-apa, yang pasti saat ini perasaannya masih campur aduk tak menentu. Tapi, Jul, untuk kali ini, Papa memiliki permintaan yang Papa harap gak akan kamu tolak. Selama ini kan Papa selalu membebaskan kamu untuk memilih apapun yang kamu inginkan. Nah, kali ini, Papa minta sekali saja pada kamu, tolong wujudkan keinginan Papa ini. Jangan ada drama protes atau penolakan. Ini Papa lakukan demi masa depan kamu juga. Kata Rudy mulai menjurus serius. Sudahlah, Rad. Sebaiknya kita simpan saja dulu topik obrolan kita yang tadi. Lagi pula, kita kan baru saja bertemu lagi setelah 20 tahun gak ketemu. Rin sama Julian juga baru bertemu detik ini, mungkin bisa kita bicarakan nanti saja. Kata Harun agak mencegah maksud hati Rudy. Rinjani maupun Julian tak mengerti apa-apa. Entah apa yang sudah direncanakan oleh Rudy dan Harun sebelum Rinjani dan Julian datang. Gak bisa, Ran. Kita harus membicarakan ini cepat-cepat, biar gak berlarut. Ada apa, Pak? Tanya Rinjani pada Harun dengan sangat pelan. Harun tak menjawab dan hanya tersenyum pada Rinjani. Jadi begini, Rin, saya dan bapak kamu sudah mengobrol serius sejak beberapa saat lalu, sebelum kalian datang. Saya juga mendadak memanggil Julian ke sini, walau saya tahu dia baru saja selesai bertanding. Kata Rudy, masih samar dan membuat penasaran. To the point aja, Pak. Kata Julian ketus. Ya sudah. Jadi, Papa mau kamu menikahi Rinjani. Menikahi gadis rasa itu? Pikir Julian. Hah? Menikahi atlet arogan itu? Pikir Rinjani. Demi masa depan Jakarta Knight. Saat di rumah sakit, baik Rinjani maupun Julian sama sekali tak memberikan bantahan karena mencoba menghargai perasaan orang tua masing-masing.